Selamat siang, perkenalkan nama saya Eka Wilis Adrianulumi dengan NIM 859340354, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya menurut apa yang saya sudah pelajari, peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan, pengarah, dan penilaian bagi ilmu pendidikan melalui 3 fungsi utamanya. Salah satu contoh fungsi yang saya pelajari, mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu menetapkan batasan dan identitas ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia menjelaskan apa yang menjadi objek kajian pendidikan manusia, proses pengembangan potensi, dan juga nilai, sehingga pendidikan tidak sekedar dianggap praktik semata, melainkan bidang yang memiliki objek, ruang lingkup, dan tujuan yang jelas. Filsafat ini menjamin bahwa ilmu pendidikan tetap sebagai ilmu yang sah dan tidak melebur begitu saja ke disiplin lain. Yang kedua, peran pendidikan bermakna dan bernilai dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Menurut saya, hubungan pendidikan dan filsafat ilmu adalah timbal balik. Jika filsafat membimbing pendidikan, maka pendidikan yang baik juga mengembangkan filsafat itu sendiri. Salah satu contoh yang bisa saya berikan, pendidikan bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi mengajarkan cara berpikir, memahami hakikat sesuatu, dan mencari makna di balik pengetahuan tersebut. Ketika pendidikan mengajarkan siswa untuk bertanya apa, mengapa, dan untuk apa, hal ini adalah praktik langsung dalam pemikiran filsafat. Praktik terus-menerus menguji, mempertajam, dan memperkarya konsep-konsep dasar filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Istilah pisau analisis adalah sangat tepat karena ketiga cabang filsafat ini berfungsi membedah masalah pendidikan secara mendalam, tajam, terperinci, sehingga masalah yang rumit menjadi jelas akar dan solusinya. Ontologi tentang apa sesuatu itu ada atau hakikatnya. Fungsi menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan, apa hakikat manusia yang dididik, apa hakikat pengetahuan. Menurut saya, cara kerja saat ada masalah, misalnya siswa sulit belajar, ontologi membantu menganalisis apakah kita memandang siswa sebagai wadah kosong yang harus diisi atau makhluk yang memiliki potensi bawaan. Pandangan ini mengubah seluruh cara kita mendidik. Ia membedah inti masalah dari sisi apa yang sebenarnya kita hadapi. Yang kedua, epistemologi, tentang asal, cara, dan kebenaran pengetahuan. Fungsi ini menjawab pertanyaan bagaimana kita harus tahu itu benar, bagaimana cara menyampaikan pengetahuan, dan metode apa yang tepat. Cara kerja jika kita masalahnya adalah metode mengajar yang tidak efektif, epistemologi membedah apakah pengetahuan itu hanya bisa didengar atau harus dialami. Apakah pengetahuan itu mutlak terus berkembang? Ini membedah masalah dari sisi cara kita memperoleh dan menyebarkan ilmu. Yang ketiga, aksiologi, tentang nilai, kegunaan, dan juga tujuan. Cara kerja saat ada kebijakan atau kurikulum baru, aksiologi membedah apakah kebijakan ini bermanfaat bagi manusia, apakah adil, apakah tidak merusak nilai kemanusiaan. Ini membedah masalah dari sisi tujuan dan dampaknya bagi kehidupan. Dengan ketiga pisau ini, setiap masalah pendidikan tidak dilihat sekilas saja, tetapi dipotong dari sisi hakikat, cara, dan tujuannya sehingga analisis menjadi lengkap dan mendasar. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebajikan pendidikan. Contoh penerapan kurikulum berbasis kompetensi merdeka belajar. Dasar filsafat ontologi memandang peserta didik sebagai individu unik yang memiliki potensi, bakat, dan minat berbeda-beda. Manusia bukan objek pasif tapi subjek yang berkembang. Epistemologi pengetahuan tidak hanya berupa hafalan, tetapi kemampuan menerapkan pengetahuan. Aksiologi tujuan pendidikan bukan hanya lulus ujian, tapi membentuk manusia yang mandiri, berkarakter, dan siap hidup bermasyarakat.
dalam penyusunan kurikulum. Contoh, memasukkan pendidikan karakter ke dalam setiap mata pelajaran. Dasar filsafat ontologi, hakikat pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya otak yang pintar tapi hati yang baik. Epistemologi, nilai dan karakter tidak bisa diajarkan lewat teori saja, tapi harus terintegrasi dan dipelajari lewat keteladanan dan kebiasaan dalam proses belajar. Aksiologi, ilmu pengetahuan yang tinggi tanpa moral, bisa berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Penerapan dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya belajar sains, tapi juga tanggung jawab menjaga alam. Dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran berbasis masalah atau diskusi kelompok, ontologi siswa adalah makhluk berpikir yang mampu mencari kebenaran, bukan hanya mendengar pasif. Epistemologi, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri lewat interaksi dengan lingkungan dan teman, bukan sekedar ditransfer guru. Aksiologi, proses belajar melatih nilai kerjasama, saling menghargai, pendapat, berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas hasil yang dipelajari. Penerapan guru tidak berceramah terus-menerus, tetapi memberi masalah nyata, lalu siswa berdiskusi mencari solusi. Guru berperan sebagai fasilitator. Di sini ilmu tidak hanya masuk ke kepala, tetapi dipahami maknanya dan dihayati nilainya. Demikian jauh yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.